Stellar Transformations, episode 379. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hamparan bumi yang luas terbentang sejauh mata memandang. Namun, Qin Yu mampu merasakan dengan jelas perubahan yang terjadi di dunia ini setelah dia memisahkan langit dan bumi. Bumi terus meluas tanpa henti. Luas dunia ini terus bertambah tanpa batas. Bumi ini jauh lebih besar daripada 1000 bintang mistik ungu sekalipun. Qin Yu terengah-engah dalam hatinya. Saat berdiri di sebidang tanah ini, hatinya merasa sangat damai. Dunia ini miliknya. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Karena pemisahan langit dan bumi telah menciptakan alam semesta baru, maka tahap ke-10 dari transformasi bintang ini akan disebut tahap alam semesta. Qin Yu telah memutuskan nama untuk tahap ke-10 itu dalam hatinya. TL, nama untuk tahap ke-10 adalah Qian Kun Zijing yang bisa berarti tahap langit dan bumi atau tahap alam semesta. Pada dasarnya, Qin Yu menciptakan dunia di dalam ruang bintang. Batas dunia ini, yang diciptakan Qin Yu sebenarnya adalah membran ruang bintang yang mengelilinginya. Dunia ini terus-menerus menyerap energi pasta tepung dari dunia luar dan terus bertambah besar tanpa henti. Aku tak pernah menyangka aku benar-benar bisa mengembangkannya hingga mencapai tahap seperti ini. Bahkan tubuhku pun berhasil masuk ke tahap ini. Qin Yu agak terkejut. Awalnya, Qin Yu hanya mampu membawa kesadarannya ke ruang bintang. Mustahil baginya untuk membawa tubuh fisiknya ke sana. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi dalam evolusi yang menyebabkannya mampu membawa bahkan tubuhnya ke ruang bintang. Dunia ini terlalu monoton. Begitu Qin Yu mengatakan itu, dunia semesta yang telah ia ciptakan langsung mulai berubah. Sungai, gunung, lahan basah, samudera, danau, gurun, pepohonan, tumbuhan, bunga, dunia yang awalnya monoton berubah dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat semua ini terjadi, Qin Yu hanya tersenyum. Pada saat dunia ini berhasil diciptakan, Qin Yu sudah mengetahui kemampuan sihir macam apa yang dimilikinya di sini. Dalam dunia universalnya sendiri, Qin Yu dapat dikatakan maha kuasa. Namun, ia hanya bisa dianggap maha kuasa dan bukan maha kuasa sepenuhnya. Itu karena dunia universal yang telah ia ciptakan masih dalam tahap pertumbuhan. Dunia itu belum mencapai tahap kesempurnaan. Saat ini, Qin Yu hanya mampu memanfaatkan energi spasial dari dunia universal ini secara terbatas dan bukan energi temporal. Namun, dunia universal ini diciptakan oleh Qin Yu. Sekalipun seorang Raja Dewa muncul di sini, meskipun Raja Dewa dapat mengendalikan hukum ruang, jika Qin Yu menginginkannya, maka bahkan Raja Dewa pun tidak akan mampu menggunakan energi ruang dunia ini. Itu karena Qin Yu adalah pemilik dunia ini. Qin Yu berseru kaget. Tubuhnya langsung menghilang. Dia muncul kembali di tengah langit. Saat ini, di tempat di dunia universal ini, gas berwarna gelap dan kuning sedang dihasilkan. Kecepatan pembentukannya tidak dapat dianggap cepat. Namun, gas itu tetap dihasilkan. Gas berwarna gelap dan kuning seukuran setengah manusia mengambang di tengah udara di sini. TL, gelap dan kuning warna langit dan bumi. Suan gelap hitam adalah warna langit sedangkan Huang kuning adalah warna bumi. Kurasa itu masuk akal kadang-kadang malam dan tanah kering. Saat gas berwarna gelap dan kuning itu tercipta, sebagai pemilik dunia ini, informasi mengenai gas berwarna gelap dan kuning ini secara alami muncul dalam pikiran Qin Yu. Energi gelap dan kuning lahir selama penciptaan dunia. Begitu seseorang menggabungkan energi gelap dan kuning ke dalam sebuah senjata, kekerasan dan kemampuan bertahan senjata itu akan mencapai puncaknya. Wajah Qin Yu langsung berseri-seri. Siapa sangka hal seperti ini benar-benar muncul dengan terciptanya dunia universal ini. Kekerasan dan daya pertahanan. Bagus. Qin Yu mengulurkan tangannya. Tombak ilahi salju menurun muncul di tangannya. Di alam ilahi, jika seseorang tidak menggunakan energi spiritual Grand Mist, maka senjata terkuat yang dapat diciptakan adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, yang umumnya memiliki kekuatan yang sama dengan harta spiritual Grand Mist tingkat ketiga. Adapun tombak ilahi salju menurun,
meskipun tidak memiliki energi spiritual Grand Mist, kekuatannya sebanding dengan harta spiritual Grand Mist tingkat kedua. Itu juga merupakan karya yang paling dibanggakan oleh Dewa Pengrajin. Tidak memiliki energi spiritual Grand Mist, namun masih sebanding dengan harta spiritual Grand Mist kelas 2. Seberapa dahsyatkah tombak ilahi salju menurun jika menyatu dengan energi gelap dan kuning yang lahir dari penciptaan sebuah dunia? Tombak ilahi salju meredup melayang keluar dari tangan Qin Yu. Kemudian terus melayang lurus di udara seperti itu. Gumpalan energi gelap dan kuning seukuran setengah manusia itu sepenuhnya membungkus tombak ilahi salju meredup. Qin Yu mampu merasakan kecepatan energi gelap dan kuning yang berintegrasi ke dalam tombak ilahi salju menurun. Ia tak kuasa menahan napas. Kecepatan integrasinya sangat lambat. Dengan kecepatan seperti ini, siapa yang tahu kapan fusi ini akan selesai? Lupakan saja, aku tidak membutuhkan tombak ilahi salju menurun ini saat ini. Aku akan membiarkannya tetap berada di dunia semesta ini dan perlahan menyatu dengan energi gelap dan kuning. Qin Yu mampu merasakan hubungan antara dunia universal ini dan alam Jianglan. Dia mampu merasakan titik penghubung antara kedua dunia tersebut. Itu adalah tempat di mana Qin Yu sebelumnya menghilang. Dengan mengendalikan energi spasial, Qin Yu langsung kembali ke lokasi itu di alam Jianglan. Qin Yu memahami bahwa begitu energi spasial dunia semesta meliputi suatu lokasi, dia akan dapat langsung tiba di tempat itu. Di ruang lapisan kedua alam Jianglan, di luar halaman istana Qin Yu, He Yu, Wulan, dan mereka telah menunggu di sini dengan tenang selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, tak seorang pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Kakak, kau pasti akan berhasil. He Yu memasang ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Hatinya terasa sangat berat. Hal itu karena dalam keadaan normal, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menembus satu tahap ke tahap berikutnya sangat singkat. Namun, Qin Yu telah berada di istana halamannya selama bertahun-tahun. Untungnya tidak ada perubahan pada alam Jianglan. Dengan demikian, setidaknya, itu menandakan bahwa Qin Yu masih hidup. Terdengar suara derit, pintu kamar sudah dibuka. He Yu, Wulan, Wu He, Hong Yu, Lu Sui, dan Paman Fu berdiri hampir bersamaan. Keenamnya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Setelah itu, keenamnya segera menuju ke halaman rumah Qin Yu. He Yu memimpin. Dialah yang pertama membuka pintu menuju halaman istana. Benar saja, dia melihat Qin Yu keluar dari kamarnya. Saat ini, dia sudah tiba di halaman istana. Haha, aku berhasil menembus pertahanan. Qin Yu melihat tatapan khawatir He Yu, dia langsung tersenyum dan berkata. He Yu dan yang lainnya langsung tersenyum santai. Kedua gadis itu, Lu Sui dan Hong Yu, segera mulai mengobrol. Bukankah sudah kukatakan bahwa Tuan Qin Yu pasti akan berhasil? Bukankah memang seperti yang kukatakan? Kurasa kita harus merayakan ini. Beberapa tahun terakhir ini, aku sangat takut sampai-sampai tidak bisa bernapas dengan benar, kata Hong Yu yang mengenakan pakaian serba merah muda sambil memegang dadanya. Bagus, mari kita rayakan ini. Saat ini, suasana hati Qin Yu juga sangat baik. Setelah pesta minum dan makan yang meriah, Qin Yu dan He Yu membicarakan banyak hal. Dalam beberapa ratus tahun Qin Yu berada di luar, He Yu telah berada di ruang lapisan kedua alam Jianglan selama beberapa puluh ribu tahun. He Yu saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja, dia masih berada di tingkat dewa menengah. Kakak, setelah terobosanmu, seberapa besar kekuatanmu meningkat? Tanya He Yu. Setelah mendengar pertanyaan He Yu, Qin Yu menampilkan senyum aneh di wajahnya. Seberapa besar peningkatan kekuatannya? Bahkan Qin Yu sendiri merasa aneh. Dulu, saat masih di tahap asal, dia memiliki energi asal. Namun, setelah mencapai tahap alam semesta, dia hanya mampu memanfaatkan energi spasial dari dunia semestanya saja. Energi spasial, Qin Yu tidak yakin seberapa kuat energi spasial itu. Lagi pula, akankah energi spasial dari dunia universal ditolak oleh alam ilahi? Alam ilahi adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia universal milik Qin Yu. Selain itu, ada juga aspek lain yang tidak biasa. Sebuah transformasi telah terjadi di dantian Qin Yu. Lubang hitam yang semula ada di dantiannya telah menghilang. Qin Yu tidak tahu kapan itu menghilang,
tetapi dia menduga bahwa kemungkinan besar itu menghilang selama periode waktu ketika dia menciptakan dunia semesta. Selain itu, gumpalan api putih murni secara mengejutkan menyala di dantiannya. Ketika Qin Yu berada di tahap asal, api sejati tubuhnya adalah api ilahi hitam. Namun, ketika ia mencapai tahap alam semesta, api sejatinya telah berubah menjadi api murni putih. Hanya saja, Qin Yu tidak pernah menyangka api murni putih itu berada di dantiannya. Namun, dari luar, Qin Yu tetap tampak tidak berbeda dari orang lain. Meskipun ia tidak lagi memiliki hubungan dantiannya dengan lubang hitam, setelah menciptakan dunia universal, jiwa Qin Yu telah terhubung dengan dunia universal. Ia bahkan mampu berteleportasi ke dunia universal hanya dengan sebuah pikiran sekarang. Jika dibandingkan dengan alam Jianglan, kemungkinan besar dunia universal bahkan lebih aman, pikir Qin Yu dalam hatinya. Lagi pula, saat bersembunyi di alam Jianglan, wujud asli alam Jianglan akan tetap berada di lokasi asalnya. Paling-paling, ia bisa berubah menjadi setitik debu, bebatuan gunung, atau benda-benda lainnya. Namun, ruang semesta adalah dunia nyata. Begitu dia bersembunyi di sana, tidak seorang pun akan dapat menemukan Qin Yu. Jika musuhku mampu memasuki ruang semesta, itu akan jauh lebih baik. Wajah Qin Yu dipenuhi senyum. Di dunia semesta, Qin Yu tak tertandingi. Kakak, apa yang kau pikirkan? Aku hanya bertanya seberapa besar peningkatan kekuatanmu kali ini, kata Hei Yu. Qin Yu tersadar dari lamunannya. Ia segera tersenyum dan berkata, kali ini, tingkat jiwaku sedikit meningkat. Sekarang berada di puncak dewa tingkat tinggi. Aku hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat dewa surgawi. Puncak, mata Hei Yu langsung terbuka lebar membentuk lingkaran. Aku telah berlatih keras selama lebih dari 200.000 tahun dan hanya mencapai level mendekati puncak dewa tingkat menengah. Kakak, kurasa kau belum banyak berlatih. Hei Yu merasa sedikit putus asa. Kesenjangan kecepatan kultivasi mereka terlalu besar. Qin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sebelum mencapai tahap semesta, aku hanya berada di tingkat dewa tingkat tinggi biasa. Mungkin ketika aku menembus ke tahap semesta, jiwaku sedikit meningkat. Namun, aku sendiri tidak benar-benar merasakannya. Namun Qin Yu memahami bahwa jalan tersulit adalah menembus tahap dewa tingkat tinggi dan mencapai tahap dewa surgawi. Ada banyak sekali orang di alam ilahi yang terjebak di puncak tahap dewa tingkat tinggi, tidak mampu melangkah dan memasuki tingkat dewa surgawi. Sepertinya aku harus berlatih lebih keras lagi. Hei Yu mengangguk. Kemudian dia tersenyum kepada Qin Yu dan berkata, kakak, aku akan pergi duluan. Qin Yu berdiri dan mengantar Hei Yu pergi. Setelah Hei Yu pergi, Qin Yu berdiri di luar pintunya. Dia memandang ke alam Jianglan yang tak terbatas. Alam Jianglan ini awalnya milik Paman Lan. Lebih jauh lagi, ini adalah harta spiritual agung pertama Paman Lan. Dibandingkan dengan alam Jianglan, dunia semestaku hanya tidak mampu mengendalikan waktu. Itu terutama karena dunia semesta belum sepenuhnya matang. Ketika aku bertemu Paman Lan lagi, aku akan mengembalikan alam Jianglan kepadanya.